Jangan dipendam, inilah 5 cara mengatasi marah agar lebih tenang. Ya, semua orang pasti pernah merasakan amarah atau kesal dengan seseorang. Namun, sebenarnya marah itu apa sih? Nah, berikut aku kasih tahu dulu definisi marah. Marah adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap sesuatu atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar atau tidak menyenangkan. Kemarahan membantu kita memahami bahwa kita merasa dirugikan dan memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki keadaan. Setiap orang pasti merasa pernah marah atau pernah mengalami emosi. Namun, tahukah kamu, marah yang berkepanjangan dapat memicu berbagai masalah kesehatan dan psikologis. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengetahui cara mengatasi marah dan emosi agar kamu terhindar dari berbagai penyakit dan gangguan psikologi. Marah merupakan perasaan yang umum terjadi ketika kamu merasa kesal, kecewa, atau frustasi karena suatu hal yang terjadi di diri kamu. Jika dapat dikendalikan atau diekspresikan dengan cara yang tepat, marah dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menangani keadaan tertentu. Namun, bila dipendam atau dibiarkan begitu saja tanpa dikelola dengan baik, marah justru bisa memicu berbagai masalah kesehatan yang berdampak secara fisik dan mental. Pengaruh marah terhadap kesehatan. Ketika marah, sistem saraf memicu berbagai reaksi, baik reaksi biologis dan salah satunya adalah pelepasan hormon pemicu stres, seperti hormon adrenalin dan hormon kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung, tekanan darah dan suhu tubuh dan pernafasan pun meningkat. Jika tidak segera diatasi, marah bisa berdampak buruk bagi kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung, gangguan pernafasan, sakit kepala, serta gangguan pencernaan dan depresi. Marah juga dapat mempengaruhi hubungan sosial kamu, pekerjaan kamu, atau membuat ada masalah kamu dengan hukum. Misalnya melakukan kejahatan, kekerasan, atau pelecehan fisik. Beragam cara mengatasi marah dan emosi. Marah adalah salah satu bentuk emosi yang normal, tapi jangan berlebihan juga jika kamu sedang marah. Kamu dianjurkan untuk menghadapi marah dengan cara yang positif dan mengendalikannya dengan mencoba beberapa hal berikut ini. 1. Atur nafas dan kendalikan pikiran kamu. Ketika kamu mulai merasa marah, cobalah untuk menarik nafas panjang dalam-dalam, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Ulangi hingga kamu merasa tenang dan rasa marah yang muncul mulai mereda. Kamu juga bisa berhitung 1 hingga 10 sambil mengatur nafas kamu dan memberikan waktu agar dapat menenangkan diri dan berpikir jernih. 2. Temukan alasan atau penyebab marah. Marah tidak muncul begitu saja. Selalu ada sesuatu yang dapat memicu seseorang untuk marah. Nah, dengan mengetahui penyebabnya, kamu pun dapat fokus mengatasi dan mencari jalan keluarnya. Jangan sampai marah yang muncul memberikan dampak bagi orang lain di sekitar yang tidak salah apa-apa. 3. Tenangkan diri sebelum berbicara atau bertindak. Ketika hati terasa panas dan emosi tidak stabil, ucapan pun terkadang sulit untuk dikendalikan. Anda bisa saja dengan mudahnya mengatakan sesuatu yang kamu sesali nanti di kemudian hari. Oleh karena itu, kamu cobalah untuk menahan diri dan mengendalikan emosi kamu sebelum berbicara atau bertindak. Bila perlu, kamu bisa berdiam diri sejenak
atau menjauh dari lingkungan sekitar kamu hingga kamu merasa tenang. 4. Mengekspresikan kemarahan. Bila mulai merasa tenang dan emosi pun terkendali, kamu bisa menyampaikan hal yang membuat kamu merasa marah dengan cara yang tegas dan tidak bersifat konfrontatif atau menyalahkan orang yang dituju. Ungkapan secara jelas dan gunakan kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Kamu juga bisa meluapkan emosi dengan bercerita dengan teman terdekat atau keluarga agar bisa lebih tenang. 5. Jangan menyimpan dendam. Setelah mengetahui penyebab kamu marah dan mengekspresikannya dengan cara yang tepat, cobalah untuk melupakan hal yang membuat kamu marah dan emosi. Jangan sampai kamu menyimpan dendam atau membiarkan emosi yang muncul berlarut-larut. Lepaskan beban pikiran dan amarah yang kamu rasakan atau yang kamu pendam. Dengan demikian, kamu bisa hidup lebih tenang dalam menjalani hari-harimu ke depannya. Selain cara merendam emosi dan mengatasi masalah yang aku sebutkan, kamu juga bisa melakukan berbagai hal lain untuk meredakan emosi dan juga mengalihkan amarah kamu yang muncul dengan cara melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, berjalan kaki, menghirup udara segar ataupun sekedar jogging di kompleks rumah. Mendengarkan musik favorit kamu, melakukan hobi atau kegiatan yang kamu sukai seperti menulis, melukis, menjahit, atau menari. Melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran kamu, mencoba sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya seperti belajar memasak atau fotografi. Berkumpul dan bercanda serta tertawa bersama teman dan keluarga kamu. Reaksi orang ketika marah berbeda-beda. Ada yang mengekspresikannya secara verbal atau fisik dan ada juga yang memendamnya. Namun pastikan kamu meluapkan emosi dan amarah kamu yang muncul dengan cara yang positif dan tidak membahayakan diri kamu sendiri atau orang lain. Bila cara mengatasi marah di atas tidak efektif untuk membuat kamu lebih tenang, kamu sangat merasa kesulitan untuk mengendalikan marah yang muncul dan juga mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, sebaiknya kamu konsultasi dengan psikiater atau profesional agar kamu mendapatkan bantuan. Nah, itulah 6 cara untuk mengatasi marah agar hidup kamu lebih baik. Semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.